Hai guys, hari ini Rabu 27 Januari 2021 datang sebuah berita yang sangat menggemparkan dunia K-pop. Ya bahkan buat gua ini adalah salah satu berita paling gila yang pernah gua dengar sepanjang gua jadi K-popers. Jadi guys, sore ini tiba-tiba DM gua rame banget. Ini bahkan mungkin DM terbanyak yang pernah gua terima dalam satu waktu gitu. Dan DM-nya bener-bener beragam dan lucu-lucu banget gitu. Mayoritas adalah ngelaporin gua soal berita ini gitu. Ada yang minta tanggapan gua, ada yang laporan, "Bang, kubu ini jelek-jelekin kita" gitu. Ada juga kubu seberangnya laporan ke gua, "Bang, kubu ini bilang kita gini-gini" gitu. Ada juga yang multi fandom yang bilang, "Bang, gua seneng banget dengernya" gitu. So, makanya di video ini gua mau membahas tentang ini karena memang banyak yang minta gua untuk ngebahas dan banyak yang kayaknya belum ngerti ini maksudnya apa sih Bang, kerjasama gimana sih Bang? Bahkan ada yang bilang akuisisi apa lagi akuisisi. Jadi langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Tapi sebelum itu gue kasih tahu, tonton videonya sampai habis, jangan setengah-setengah, jangan skip kubu yang gak lo suka, supaya lu tuh dapet infonya bener-bener masuk dan lu ngerti maksudnya apa. Dan ketika lu ngerti maksudnya apa, baru lu simpulin, oke? So langsung aja kita masuk ke pokok pembahasannya. Yap, semua sudah tahu bahwa beritanya adalah tentang Big Hit Entertainment yang melakukan kerjasama dengan YG Entertainment. Stop, jangan marah dulu. Iya, YG Plus, tapi gua akan jelasin nih, jelasinnya satu-satu. Harus gua jelasin per variabelnya, masing-masing variabelnya akan gua jelaskan terlebih dahulu supaya urut dan kalian mengerti bentuk kerjasamanya seperti apa, oke? Dan di sini guys, gua akan membahasnya versi simple. Gua bikin penjelasannya semudah mungkin supaya apa? Supaya semua tipe penonton bisa nangkep gitu. Gua nggak akan jelasin pakai bahasa yang berat, karena kalau lo mau bahasa yang berat, lo lihat aja postingan beritanya di Instagram atau di Twitter. Nah, pusing deh kepala lo yang berat. Jadi gue bikin versi simpelnya. Dan kalau misalnya ada yang kelewat dari gue, please jangan marah. Lo tambahin aja di kolom komentar di bawah nanti untuk memperlengkap atau memperjelas keterangan gue yang agak kurang, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya. Gua akan bahas per variabelnya karena di sini variabelnya ada YG dan Big Hit, maka gua bahas dulu satu-satu. Yang pertama pengen gua bahas adalah YG Entertainment. Di sini gua mau ngejelasin YG Entertainment sebagai sebuah perusahaan. Nih kalian lihat dulu bagan yang ini. Bisa kalian perhatiin baik-baik, itu adalah bagan dari YG Entertainment. Lihat dulu, pahami dulu, resapi dulu. Hafalin dikit-dikit sebelum nanti gue lanjutkan pembahasannya. Nah, sudah mulai hafal? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi YG Entertainment ini adalah perusahaan agensi hiburan di Korea yang berfokus pada penyanyi atau dalam dunia K-pop pada idol gitu. Nah, YG Entertainment ini adalah perusahaan yang sangat besar. Dia bahkan masuk dalam perusahaan Big 3 di Korea. YG Entertainment ini sudah ada sejak tahun 90-an, tapi baru mengeluarkan idol dari tahun 2006. Baru masuk dunia peridolan tahun 2006 sampai ke sini gitu. Dan berarti udah hampir 15 tahun dan track recordnya sudah sangat bagus gitu, sudah sangat kuat di dunia K-pop. Dan YG Entertainment ini adalah perusahaan besar. Sebagai perusahaan besar, tentunya YG Entertainment tidak mau bergerak di situ-situ doang. Mereka tidak hanya mengurus idol, mereka membesarkan ekspansinya, membesarkan usahanya gitu. Nah, salah satu cara YG memperbesar usahanya adalah dengan membentuk anak-anak perusahaan gitu. Jadi ini YG perusahaan nih, dia bikin perusahaan-perusahaan lagi di bawah mereka gitu, di bawah YG Entertainment-nya. Nah, beberapa perusahaan di bawah YG Entertainment itu di antaranya misalnya The Black Label, ada juga YG States, ada juga YG K Plus, ada YG Plus. Nah, nih yang mesti kalian pahami. Masih banyak yang lain, ini 4 dulu aja yang gue bahas. The Black Label ini adalah label musik juga, agensi musik juga, tapi di bawah YG Entertainment gitu. Mereka mengelola musik juga dan di situ ada Somi di dalamnya gitu. Kalian tahu, yang mimpin The Black Label ini CEO-nya adalah Teddy, oke? Lalu ada YG Stage. YG Stage ini adalah di bawah YG juga, perusahaan YG juga, tapi khusus menangani aktor-aktor. Di dalamnya adalah aktor-aktor terkenal seperti Lee Sung Kyung, ada Kang Dong Won dan lain-lain. Lalu ada YG K Plus. YG K Plus ini adalah anak perusahaan YG yang khusus menangani para model gitu. Sedangkan terakhir ada YG Plus. Nah, YG Plus ini adalah perusahaan anak perusahaannya YG Entertainment yang tugasnya adalah membuat merchandise, album, konten, digital musik dan lain-lain. Paham ya?
YG Entertainment adalah perusahaan induknya yang fokusnya ke dunia idol nih, sekarang dunia musik, yang fokus membuat musik. Di bawahnya ada perusahaan-perusahaan lain, ada di Black Label yang juga musik, ada YG Stage tentang aktor, ada YGK Plus tentang model, ada YG Plus tentang konten gitu. Nah, cara kerjanya gimana bang perusahaan di bawah YG ini? Ya mereka bekerja sendiri-sendiri. Tiap-tiap perusahaan itu membuat atau mengerjakan atau menjalankan perusahaannya masing-masing, tapi tetap di bawah kontrolnya YG Entertainment. Contoh, The Black Label punya artis namanya Somi gitu. Teddy untuk mengcomebackkan Somi, ya Teddy usaha sendiri, bikinin lagunya, bikin konsepnya sendiri, bikin sampai jadi. Begitu sudah jadi, harus minta ACC dulu, izin dulu nih ke YG Entertainment-nya, ke CEO YG Entertainment, bilang, nih gue udah mau comebackin Somi, nih modelnya begini, nih lagunya begini, MV-nya konsepnya begini, gimana? Nah kalau kata YG Entertainment, oke deal, lakuin, baru boleh dilakuin. Begitu, sama juga kayak di YG Stage nih, untuk menentukan apa-apa yang dilakukan oleh aktor-aktornya itu harus izin dari CEO YG Stage-nya. Dari YG Stage ini nanti akan laporan dulu ke YG Entertainment gitu. Karena YG Entertainment adalah perusahaan induknya. Paham ya? Jadi semua anak perusahaan yang di bawah sini semuanya di bawah kendali YG Entertainment. Tapi mereka punya kebebasan untuk menjalankan perusahaannya masing-masing. Yang penting ntar minta izin dan bagi hasil dengan YG Entertainment-nya. Itu yang mesti lo pahami. Yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment adalah agensi yang menaungi BTS. Dulu Big Hit Entertainment namanya tidak besar gitu. Sejak BTS menjadi besar banget, nama Big Hit pun akhirnya menjadi sangat besar juga. Beriring-iringan tuh. Semakin besar BTS, semakin besar juga nama Big Hit gitu, oke? Nah, Big Hit Entertainment ini sama seperti YG Entertainment tentunya. Ingin memperbesar ekspansi perusahaannya. Nggak mungkin perusahaan mau bergerak di situ-situ aja. Harus berkembang dong. Nah, Big Hit Entertainment ini juga sama seperti YG. Membentuk anak perusahaan, tapi tidak sebanyak YG. Di sini gua kasih tahu aja salah satu anak perusahaan dari Big Hit Entertainment ya, yang namanya adalah BNX. BNX ini adalah anak perusahaannya Big Hit Entertainment yang kerjanya mengurusi platform yang namanya Weverse. Weverse tuh kayak apa bang? Kayak VLive. Weverse sama VLive tuh hampir-hampir mirip gitu. Platform yang isinya konten-konten dari para idol. Dan kalian kalau ngikutin berita K-pop pasti tahu udah banyak banget artis di luar Big Hit Entertainment juga yang udah gabung ke Weverse, karena Weverse ini sifatnya sama seperti VLive, oke? Itu yang mesti kalian paham. Nah, selain membentuk anak perusahaan seperti BNX tadi, Big Hit ini juga memperbesar ekspansinya dengan mengakuisisi beberapa agensi. Nah, agensi-agensi yang sudah diakuisisi sama Big Hit Entertainment diantaranya adalah Pledis Entertainment tuh, agensinya Seventeen, agensinya Nues gitu. Lalu ada Source Music, itu agensinya G-Friend gitu. Dan terakhir agensinya Zico kalau gua nggak salah yang udah diakuisisi sama Big Hit Entertainment. Akuisisi itu apa sih bang? Diakuisisi. Kalau lo pengen arti teori rumitnya silahkan cari sendiri di Google gitu ya. Gua akan menggampangkan aja. Jadi mengakuisisi itu sama juga kayak gini. Ini agensi udah ada. Ini Big Hit agensi. Ada agensi lain nih. Agensi lain ini dibeli sama Big Hit. Dibeli. Nih, gua beli agensi lo. Nah, agensi ini jadi anak perusahaannya Big Hit nih gara-gara dibeli sama Big Hit. Tapi nih anak perusahaan kagak dibubarin. Nah, kalau dibeli kan harusnya boleh diapain aja sama Big Hit. Boleh dibongkar nih Pledis Seventeen-nya diambil sama Big Hit misalnya. Tapi kalau diakuisisi nggak gitu, dibeli tapi agensinya tetap ada, agensinya tetap beroperasi seperti biasa. Pledis ini tetap menangani si Seventeen, Sinues dan lain-lain gitu. Cuman sekarang berada di bawah Big Hit nih. Jadi kerjanya Pledis ini jadi kayak anak perusahaannya YG tadi gitu. Mereka boleh bikin seperti biasa, punya kebebasan, tapi nanti tetap harus laporan ke Big Hit-nya gitu. Tunggu ACC dari Big Hit-nya sendiri. Itu namanya akuisisi. Jadi mengakuisisi ini secara tidak langsung perusahaan yang udah ada dijadiin anak perusahaan gitu. Kalau YG tadi kan dia bikin sendiri anak perusahaannya. Dari nggak ada dibikin sama dia gitu. Kalau mengakuisisi adalah mengambil agensi-agensi yang ada untuk dijadikan anak perusahaan gitu. Itu yang disebut dengan akuisisi. Tapi pada dasarnya sama-sama aja gitu, sama-sama anak perusahaan ini bebas melakukan apapun yang mereka mau, yang penting nanti izin dan bagi hasil. Itu bahasa gampangnya dari akuisisi perusahaan, oke?
Nah, sekarang sebelum kita masuk ke berita utamanya, ada satu hal yang harus kalian tahu dulu. Ini menyangkut dengan BNX tadi, anak perusahaan buatan Big Hit Entertainment yang mengelola platform Weverse tadi ya. Nih gue bacain dulu beritanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang judulnya Never investasikan 354 miliar won. BNX akan berganti nama menjadi Weverse Company. Nih gue bacain isi beritanya ya guys. Never akan mentransfer layanan V-Live mereka ke anak perusahaan Big Hit Entertainment dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam platform Weverse. Menurut siaran pers Big Hit Entertainment, mereka mengadakan rapat dewan hari ini dan mengungkapkan Never telah memutuskan untuk menginvestasikan 354,8 miliar Korea won ke BNX, anak perusahaan Big Hit. Sehubungan dengan investasi tersebut, subdivisi V-Live mereka akan dialihkan ke BNX yang juga akan berganti nama menjadi Weverse Company Inc. Big Hit yang menjadi perusahaan induk baru untuk V-Live akan bekerja dengan Never untuk menciptakan komunitas penggemar global baru yang dapat mengintegrasikan pengguna, konten, dan layanan yang ditawarkan oleh Weverse dan V-Live kepada penggemar Big Hit yang telah mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan bertahun-tahun di pasar hiburan, memimpin kemitraan dengan Never yang berfokus pada aspek teknologi. Never akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di V-Live setelah transfer memegang 49% saham di perusahaan dan akan bekerja sama dengan Big Hit Entertainment dan BNX untuk melanjutkan jalur dalam menciptakan platform komunitas penggemar terkemuka di seluruh dunia. Untuk memperluas pengaruhnya di pasar global daripada menjadi pesaing, lebih perlu bekerja sama untuk menciptakan sinergi yang meningkatkan daya saing kita di pasar. Kami akan menjadi pemain unik di pasar hiburan global dengan menambahkan kayak konten dan kayak teknologi yang sudah kooperatif, ungkap perwakilan Never. Gimana? Pusing? Nih gue jelasin simpelnya aja. Jadi sekarang Never nih yang punya V-Live itu sudah bergabung dengan Weverse yang di bawah Big Hit. Jadi sekarang V-Live juga udah bisa dibilang punyanya Big Hit. So yang tadinya ada Weverse, ada V-Live, sekarang Weverse dan V-Live ini sudah bergabung menjadi satu platform. Entah bagaimana nanti, apakah digabungkan langsung nama V-Live ini hilang jadi Weverse doang, atau tetap dua tapi bisa saling terkonek, gua nggak tahu. Yang jelas udah di bawah satu bendera antara V-Live dan Weverse gitu. Dan BNX ini akan ganti nama jadi Weverse Company. Jadi kedepannya gua akan menyebutnya Weverse Company, bukan sebagai BNX lagi, oke? Jadi intinya adalah Weverse dan V-Live udah satu bendera nih dan akan menjadi satu, entah bagaimana caranya, oke? Nah sekarang kita masuk ke berita utamanya yang bikin heboh hari ini dan diperdebatkan banyak orang. Nih gua akan menjelaskannya sesimpel mungkin. Jadi sebenarnya bentuk kerjasamanya itu apa sih bang? Gua bacain dulu beritanya, faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram supaya nggak salah ya. Judulnya adalah Big Hit beserta BNX lakukan investasi sebesar 7 miliar won kepada YG Plus. Nih gue bacain dulu isi beritanya guys. Big Hit Entertainment bersama dengan anak perusahaannya melakukan investasi kepada YG Plus, anak perusahaan milik YG Entertainment. Hari ini 27 Januari Big Hit mengadakan rapat dewan direksi dan memutuskan total investasi senilai 70 miliar won, di mana Big Hit sebesar 30 miliar won dan BNX sebanyak 40 miliar won untuk YG Plus. Big Hit, BNX dan YG Plus telah sepakat untuk berkolaborasi strategis untuk investasi ini dan bekerja sama di berbagai bidang bisnis yang sedang dikembangkan masing-masing perusahaan seperti platform, distribusi, dan konten. Karenanya bisnis terkait keanggotaan artis global YG Plus akan dikembangkan melalui Weverse dan YG Plus akan berkolaborasi dengan album dan distribusi musik Big Hit serta bisnis MD. MD itu merchandise ya guys. Setiap perusahaan berencana untuk bersinergi dengan memanfaatkan berbagai IP artis di berbagai sektor bisnis yang mencakup sektor hiburan dan lifestyle, termasuk bisnis platform untuk memperluas experience penggemar. YG Plus mengungkapkan kedua perusahaan yang telah mengincar yang terbaik di bidangnya masing-masing telah menciptakan kerjasama di era baru. Sementara itu Big Hit mengungkapkan, kami menantikan sinergi YG Plus yang memiliki jaringan kuat di berbagai bidang seperti distribusi dan produksi merchandise, serta Big Hit dan BNX yang memiliki kekuatan di berbagai bidang seperti artis, IP, dan platform akan menciptakannya bersama. Kami akan tumbuh bersama melalui berbagai kolaborasi yang akan mempengaruhi gaya hidup secara keseluruhan.
Gimana? Paham? Pusing ya? Nih, gue jelasin secara simple, oke? Perhatiin baik-baik. Nih, gue akan kasih bagannya dulu ya. Nih, ini Big Hit Entertainment, ini YG Entertainment, ini YG Plus, ini Weverse Company. BNX tadi gue sebut Weverse Company ya, oke? Big Hit, YG, Weverse, dan YG Plus. Nah, kerjasama yang terjadi adalah Big Hit serta Weverse ini bekerja sama dengan YG Plus. Mereka menyuntikkan dana ke YG Plus. Ngapain bang menyuntikkan dana? Apakah itu tandanya YG Plus ini diakuisisi atau dibeli sama Big Hit sama Weverse? Bukan guys. YG Plus ini tugasnya yang bikin album, merchandise, lightstick, konten, itu tugasnya YG Plus. Nah berarti Big Hit ini pingin ke depannya album-album artis mereka, lightsticknya, bonekanya, photocardnya itu dibuatin sama YG Plus. Makanya mereka kerjasama sama YG Plus. Nah sedangkan Weverse kenapa kerjasama sama YG Plus? Karena YG Plus juga pembuat konten. Jadi nanti Weverse ini kayak semacam YouTube-nya. Nah, si YG Plus ini adalah konten kreatornya. YouTube tanpa konten kreator gak ada gunanya. Apa yang mau ditonton? Nah, konten kreator tanpa YouTube apa gunanya? Konten kreator mau ngupload videonya di mana? Nah, itu yang terjadi. Weverse butuh konten kreator, butuh konten. Konten ini diproduksi sama YG Plus. YG Plus butuh platform untuk ngupload kontennya. Nah, itu disediain sama Weverse. Ngerti? Terus fungsinya nyuntikin dana apa bang? Kenapa Big Hit harus nyuntikin dana ke YG Plus? Lah, kan YG Plus mau buatin Big Hit album, artisnya, lightstick, photocard, dan lain-lain. Kan untuk bikin itu butuh duit dong. Kenapa Weverse menyuntikin dana ke YG Plus? Karena YG Plus kan mau bikinin kontennya. Untuk bikin konten kan butuh duit. Gak mungkin kan YG bikinin konten Weverse atau bikinin merchandise albumnya si artis Big Hit pakai duit mereka sendiri. Gak mungkin. Makanya disuntikin dana. Dananya dipakai YG Plus nanti buat bikin itu. Nah jadi kerjasamanya seperti itu. YG Plus bikinin, setelah dibikin nanti dijual, bagi hasil. Jadi kerjasama, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang adalah kenapa Big Hit harus milih YG Plus? Padahal ada perusahaan lain yang juga memproduksi konten dan merchandise dan lain-lain. Nih, buat biar nggak salah paham ya. YG adalah satu-satunya agensi yang punya anak perusahaan yang bikin konten dan merchandise album gitu. Agensi lain gak punya anak perusahaan seperti itu gitu. Tapi di Korea ada banyak perusahaan yang kayak YG Plus bikin konten, bikin merchandise, bikin album dan lain-lain. Tapi mereka tidak di bawah agensi gitu. Nah jadi pilihannya bukan cuma YG Plus sebenarnya. Big Hit bisa milih perusahaan-perusahaan lain. Tapi kenapa milih YG Plus? Secara logika berarti Big Hit menganggap konten-konten atau merchandise-nya YG Plus ini adalah kualitasnya yang paling bagus gitu, sehingga dipilih dia untuk kerjasama. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena kita semua tahu Big Hit itu selalu mengeluarkan karya atau selalu mengeluarkan produk-produk terbaik untuk artisnya. Nggak mungkin mereka pilih perusahaan abal-abal buat memproduksi konten-konten dan memproduksi merchandise atau album dari artisnya gitu. Nah jadi dengan Big Hit milih YG Plus berarti Big Hit menganggap merchandise dan konten-konten YG Plus ini adalah yang terbaik, sehingga diajak kerjasama, sehingga disuntikan dana. Paham ya? Nah sekarang pertanyaan kedua adalah apakah ini berarti kerjasamanya cuma antara Big Hit, Weverse, dan YG Plus, tidak ada urusannya sama YG Entertainment? Ya nggak gitu. YG Plus ini untuk bisa menentukan deal kerjasama sama Big Hit dan Weverse harus berdasarkan persetujuan siapa? Ya persetujuan YG Entertainment. Kan tadi gue udah bilang dia anak perusahaan, nggak bisa mutusin sendiri, harus minta izin sama yang empunya, si YG Entertainment-nya. Jadi secara nih analogi aja kayak gini. Misalnya CEO Big Hit, kita anggapnya CEO aja ya biar gampang. CEO Big Hit sama CEO Weverse ketemuan sama CEO YG Plus. Siapa yang ngajak bang? Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Ketemuan nih misalnya. Terus CEO Big Hit bilang ke CEO YG Plus, YG Plus, gua mau ngajakin lu kerjasama nih, bikinin konten artis-artis gua gitu. Nanti kita bagi hasil. Nah YG Plus kan nanti akan balik ke CEO-nya YG Plus, akan balik ke perusahaannya. Terus dia pasti ngerapatin dulu sama semua staffnya. Big Hit dan Weverse minta kita untuk bikinin atau ngerjain konten mereka. Gimana? Pada setuju nggak? Anggap semua staffnya setuju. Oke, setuju, kita kerjain. Nah, nggak langsung iya. Staff YG Plus-nya nggak langsung iya ke Big Hit. Dia harus laporan dulu ke YG Entertainment, ke CEO-nya YG, ke Mayanti. Mayanti, gua
diminta sama Big Hit untuk begini, gimana, setuju nggak? Nah, ntar Mayanti rapat dulu sama staff di YG Entertainment, sama pemegang sahamnya gitu. Kalau dianggap menguntungkan, diiyain. Nah, kan kita semua tahu ini udah deal kerjasamanya, berarti diiyain sama YG Entertainment. Akhirnya YG Plus memutuskan untuk iya, karena YG Plus sudah iya, akhirnya jadi kerjasama. Berarti ini kerjasama antara mana bang? Antara Big Hit dan YG Plus doang apa dengan YG Entertainment juga? Secara tidak langsung sama YG Entertainment-nya juga, secara langsung dengan YG Plus. Paham? So, jadi kedepannya kita sudah tahu ya, YG Plus ini akan sangat banyak kerjaan. Karena sebelumnya mereka hanya mengerjakan merchandise album konten untuk artis-artis YG Entertainment. Jadi misalnya Blackpink mau comeback, YG Entertainment-nya fokus ke musiknya, bikin lagunya, ngomposisi albumnya, mikirin konsep lagunya, konsep MV-nya, dan lain-lain. Nah, sementara YG-nya lagi sibuk mikirin musiknya, YG Plus ini udah kerja nih, yang mikirin gimana nih desain lightstick yang baru, gimana nih desain photocard yang baru, gimana nih desain sampul album yang baru. Nah, biasanya kan mereka ngerjain untuk artisnya YG doang. Sekarang karena udah kerja sama Big Hit, berarti nanti ketika BTS, ketika TXT comeback, YG Plus juga kerja mikirin gimana caranya konsep fotonya nanti, gimana ntar bentuk photocardnya, gimana bentuk albumnya, dan lain-lain gitu. Dan nanti ketika mereka promo nih, kan mereka akan promo ke Weverse nih. Nah, untuk ngerjain kontennya yang kerja YG Plus juga, ditaruh atau diupload ke Weverse nanti. Jadi ini bener-bener simbiosis mutualisme, kerjasama tingkat tinggi yang sangat menguntungkan. Makanya tadi dibilang ini kerjasama era baru. Dan gue ngebayanginnya udah gila banget ini guys. Ini kerjasama paling PA sepanjang sejarah K-pop ini. Dan ini bukti bahwa CEO petinggi perusahaan ini tidak peduli dengan keributan para fansnya. Yang mereka pedulikan adalah keuntungan dan kemajuan artis-artis mereka. Nice. So, ini udah dipatenkan bahwa ini adalah kerjasama era baru antara dua agensi raksasa sekarang, yaitu Big Hit dan YG Entertainment gitu. Dan semua juga tahu untuk K-pop secara global sekarang yang terbesar adalah BTS dan Blackpink, dan sepertinya para petinggi sudah menyadari itu. Daripada mereka bersaing, mending kita kolaborasiin buat menguasai dunia entertainment dunia nih gitu. Nah, sekarang mungkin yang ada di otak kalian yang nonton ini mungkin adalah, Bang, berarti nggak ada yang diakuisisi? Iya, nggak ada yang diakuisisi. Berarti nggak ada yang statusnya lebih rendah? Iya, nggak ada. Ini bener-bener simbiosis mutualisme, saling bekerja sama gitu, saling menguntungkan. Tidak ada yang stratanya lebih tinggi atau lebih rendah. Itu yang mesti kalian catat. Terus pertanyaan selanjutnya yang mungkin kalian pertanyakan adalah, apakah nanti artis-artis YG seperti Blackpink, Treasure, dan lain-lain itu akan tampil atau akan masuk Weverse juga bang? Bisa jadi. Kenapa? Karena V-Live sekarang sudah bergabung sama Weverse. Nah, kita semua tahu bahwa anak YG kan punya V-Live kan. Jadi akan kemungkinan masuk Weverse, ada kemungkinannya. Dan kalau masuk Weverse gimana bang? Ya nggak apa-apa, itu kan kerjasama. Weverse ini kan platform. Jangan-jangan menurut gua nih Big Hit sedang berusaha mengusahakan Weverse ini akan jadi platform konten K-pop terbesar di dunia setelah YouTube gitu. Jadi ini adalah lawannya YouTube nanti Weverse ini. Bisa jadi seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya yang mungkin kalian pertanyakan adalah, nanti kalau misalnya YG Plus yang bikin merchandise atau albumnya BTS gitu, berarti ada merek YG Plus ya dong bang? Iya. Jadi nanti misalnya lu ARMY beli album BTS nih, ya package-nya bagus album BTS, tapi di bawah pasti ada tulisan tuh YG Plus, karena YG Plus yang produksi itu. Terus kalau ada yang nanya, emang konten digital yang diproduksi sama YG Plus kayak apa bang? Ya lo tonton aja Blackpink Diary atau Blackpink 24365 di YouTube gitu, atau Treasure Map. Nah, itu kan produksi dari YG Plus kan? Itu kan divisinya YG yang untuk bikin konten ya si YG Plus ini. Nah, kayak gitu ntar kira-kira konten-kontennya. Nah, jadi kedepannya kedua agensi raksasa ini akan bekerja sama di bidang teknologi, lifestyle, dan juga hiburan ini tadi gitu. Dan ini adalah pergerakan terbesar yang pernah ada dalam dunia K-pop ini. Karena baru pertama kali ada dua agensi besar memutuskan untuk benar-benar bekerja sama. Karena dulu di generasi kedua kan JYP, SM, dan YG walaupun mereka tidak bisa dibilang musuhan, tapi tidak temenan juga. Mereka saling bersaing satu sama lain gitu. Sedangkan ini terang-terangan memutuskan kerjasama gitu. Dan kalau memang kerjasama kan
wadaw gitu. Bayangin kalau misalnya ke depannya tiba-tiba akan ada Weverse Concert Online. Misalnya Corona belum habis, akan ada Weverse Concert Online. Terus line up-nya adalah BTS, Blackpink, Big Bang, TXT, Seventeen, Winner, Icon, Nues, wadaw, Gfriend, wadaw. So ya, jadi itu yang bisa gua sampaikan ke kalian. Sekarang tinggal kalian pilih. Kalian yang masih suka berantem-berantem, yang suka cekcok satu sama lain, kalian bisa lihat sendiri. Artisnya nggak ada yang berantem, agensinya tidak berantem. Yang sibuk berantem adalah fansnya di bawah-bawah. Mereka nggak ada urusan apa-apa dan mereka sekarang bekerja sama. Dengan mereka kerja sama ini, sekarang tinggal pilih. Lu mau di kubu yang tetap berantem atau lu mau menerima kebersamaan ini. Kalau gue, karena gue orang yang nggak pernah membenci fandom manapun dan grup manapun, gue happy sama berita ini. Ini menandakan bahwa K-pop nafasnya masih akan panjang di dunia hiburan, guys. Karena apa? Karena ini adalah era baru lagi nih untuk K-pop gitu. Dan gua happy akan itu. Tapi kalau kalian masih pingin berantem-berantem aja dan memperuncing perseteruan, silahkan lakuin. Itu hak kalian. Tapi jangan kaget kalau kalian nanti cepet darah tinggi ya. Kalau kalian nanti tiba-tiba gampang setruk gitu karena emosi mulut tiap hari. Kalau gue akan happy terus tiap hari. Karena K-pop is fun, oke? Oh iya, satu lagi, sebenarnya kerjasama antara Big Hit dan YG ini sudah terlihat banget sejak Blackpink dan BTS diumumkan jadi ambasador Tokopedia kemarin, guys. Maksudnya gimana, Bang? Nih ya, kalau dua agensi ini musuhan, mereka pasti akan menolak disandingkan jadi satu brand ambasador sebuah produk. Ngerti kan? Tokopedia kan pasti datang ke Big Hit. Nih, kami mau jadiin BTS brand ambassador produk kami, tapi kami sandingin sama Blackpink. Kalau Big Hit gak suka YG, pasti Big Hit akan bilang gak mau. Kalau mau pilih BTS, gak usah pakai Blackpink. Kalau mau pakai Blackpink, BTS mundur. Nah, begitu juga dengan YG ketika disodorin sama Tokopedia, pasti kalau misalnya gak suka sama Big Hit, YG akan bilang gak mau pilih BTS apa Blackpink. Kalau lo pilih BTS, Blackpink mundur. Kalau lo pilih Blackpink, BTS mundur gitu. Nah, tapi kan kedua-duanya menerima nih jadi brand ambassador di sebuah toko perusahaan di Indonesia nih, perusahaan online di Indonesia gitu. Berarti kan mereka berdua tanda-tandanya akur dan siap untuk bekerja sama gitu, guys. Jadi ya percuma kalian berantem sekarang karena mereka sudah damai gitu. Sekarang berarti waktunya era baru. Sekali lagi gue ulang, era baru berarti ini adalah era perdamaian buat yang selama ini mungkin suka bertengkar gitu. Dan sekali lagi gue gak bosen-bosen mengingatkan kepada kalian seluruh fans dari fandom manapun. Guys, gak ada yang namanya fandom toxic. Tapi di semua fandom pasti ada orang toxic. Itu gak bisa kalian hindari. Fandom ini kan isinya orang dari berbagai macam kalangan. Pasti akan ada aja orang toksik gitu. Dan makin gede fandomnya, ya makin banyak pasti orang toksiknya. Jadi jangan mengidentikan sebuah fandom dengan kata toksik, karena itu akan bikin permusuhan doang gitu. Karena di setiap fandom ada orang toksiknya dan juga ada orang baiknya. Di setiap fandom pasti ada orang santuinya kayak gue nih yang slow-slow aja, nggak mikirin pemberanteman gitu. Tapi di setiap fandom juga ada orang toksik yang kerjanya berantem mulu. Nah kalau lo udah nge-labelin fandom lain itu toksik, gak kelar-kelar permasalahannya. Coba lebih open-minded, santai, dan menganggap bahwa oke, di semua fandom ada yang toksik, di semua fandom ada yang santuy. Gua berteman sama semua fandom yang santuy. Yang toksik-toksiknya bodoh amat. Nah gitu pikirannya. Jadi bersatu, gak berantem-berantem gitu loh. So ya, itu aja yang pingin gua sampaikan di berita kali ini. Jujur gue seneng banget karena ini ya sekali lagi era baru bagi K-pop. Dan gua ngelihat masa depan K-pop bener-bener bakal gede dan cerah banget. Dan dunia ini akan terus berjalan dan membuat gua sebagai K-popers happy tentunya. So ya udah, itu aja video gua kali ini. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para YG Stan, Big Hit Stan, ARMY, Blink, Iconic, VIP, Fans TXT, semuanya deh, gue tuh banyak banget dah. Kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.